Romo Paroki, Romo Isto, Prater, Abu Bruder, and Suster Dora, Suster Dor, kemudian Bapak Wakil Rakyat, Wakil Bupati, Wakil para istri dong, yang suami-suami itu wakil istri dong. Keluarga besar, Bapak Lores, Mama. Suatu hari saya diundang untuk pergi misa. Mereka bilang, Romo nanti ikut misa. Saya pergi ikut misa. Begitu saya tiba, ketua lingkungan dia bilang, angkat mic, dia mulai pengumuman. Semua berkumpul sudah karena Romo sudah datang, kita mau mulai misa. Saya balik-balik, Romo siapa maksudnya? Saya bilang, Bapak maksudnya Romo siapa? Romo tahu tidak, saya diundang untuk misa. Dia bilang, tidak, maksud kami Romo yang pimpin misa. Aduh Tuhan, kalau saya yang pimpin misa kan kesal. Dia bilang, memangnya beda kan? Beda. Kalau saya yang pimpin misa berarti saya bawa tas hitam, ada piala, ada anggur. Nah, kalau saya ikut misa saya bawa tas merah marun yang gaul. Dia hanya pakai isi kusulas tohlas. Dia bilang, aman sa Romo, ini perlengkapan misa kami sudah ambil dari paroki, jadi Romo baik. Nah, ini hari sebenarnya Romo Sipri yang berkhotbah, kita sudah baku bagi. Tetapi karena Romo Sipri berhalangan, biarlah supir rental tembak ini ambil tahan. Jadi kalau sebentar saya omong kacau balau, itu resiko dari supir rental. Memang saya tahu orang mulai nyaman dengan Romo Sipri, tetapi saya rasa kalau nyaman terlalu dengan satu orang juga nyaman sudah bagus. Mesti nyaman nih, ada nyaman dua juga. Bermain di periode yang sama juga baik, tetapi alangkah baik yang baru juga. Suster memilih tema, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Suster bisa maju sedikit ke sini kan, supaya membedakan dengan suster yang lain. Ini suster satu yang pesta, penampilan semua makan puji hari. Coba kamu yang lain ini jangan pakai baju semua yang terlalu bagus baik. Ini kita sulit bedakan mana yang pesta, mana yang ikut pesta. Suster, saya hanya minta 1-2 menit pengalaman yang paling menyakitkan selama menjadi suster. Itu. Kalau pengalaman yang sangat menyakitkan itu bagi saya mungkin ada, tetapi sudah melupakan karena saya siap untuk melayani Tuhan melalui haul kebiaraan saya. Soalnya sebut salah satu. Ini suster siang-siang putar ambil saya di sini. Pengalaman menyakitkan itu Romo ada, tapi saya lupa. Siapa bilang amnesia sedu-sedu? Jangan amnesia sedu-sedu. Satu sah. Baik, ini disuruh harus dan wajib, maka saya harus mengatakannya. Dan pengalaman yang paling pahit adalah 1 dan 2 hal saja, yaitu tidak saling mendukung di dalam keluarga. Itu saja. Tepuk tangan untuk Mas. Saya raba-raba, merefleksi, coba-coba menafsir. Kenapa suster memilih tema, bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata-kata ini diberikan Yesus kepada para murid. Artinya apa? Yang pertama, para murid tahu diri bahwa kamu ini datang berkumpul menjadi orang istimewa, orang kenal kamu sebagai para rasul. Itu saya yang pilih, bukan kau angkat diri. Karena kadang-kadang para murid dong ini buat diri cuma macam lebih. Makanya Yesus omong, tahu diri, bukan kau yang pilih, saya pilih. Diri ini kan jelas toh. Ini kan ada tim sukses, ada nah, itu pilih. Yang kedua, Yesus ketika berbicara tentang bukan kamu yang memilih, artinya Yesus mengatakan kepada para murid bahwa saya punya kebebasan, saya punya otoritas, saya punya hak untuk menentukan siapa yang layak untuk hal. Sampai pada tingkat hak, sampai pada tingkat otoritas,
sampai pada tingkat kewenangan, sampai pada level kekuasaan. Disitulah kita sadar bahwa sesungguhnya setiap kita adalah manusia terbatas. Maka ketika hidup di muka bumi, orang selalu katakan bahwa tidak ada yang penguasa bebas, semua dibayar. Saya pastor, bagus di basic apa? Itu bos, komandan. Sampai di nuan lainnya salam hormat, karena punya wilayah. Maka selalu orang ngomong, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Amin. Nenek-nenek yang sekarang duduk yang mengantuk-mengantuk ini adalah gadis-gadis cantik tahun 70-an. Tapi tahun 2023 mereka adalah bisa dilanjut lagi. Seperti itu. Maka para murid diingat. Mengapa? Karena gejala terbesar untuk para murid ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mengakhiri misi di dunia, saat itu akan terjadi perebutan kekuasaan. Irak dege macam ireweno ama ketika hiset, Irak dege baisoi toa to. Muka apa ini? Barangnya. Saya pernah nonton satu video. Mengapa kita harus kaya? Jadi waktu ini bapak tua kaya ini dia mau mati, dia pun istri, anak dong menangis. Begitu dia nafas putus, mereka teriak karena tiap orang ambil dolar dari dompet, dari lemari. Tiba-tiba bapak tua hidup kembali. Akhirnya batal. Seperti itu. Yesus mengingatkan supaya kemudian para murid ketika selesai melaksanakan tugas, mereka senantiasa sadar bahwa tugas ini dipercayakan. Maka wewenang, otoriter, foya-foya, semena-mena tidak boleh terjadi. Maka di akhir selanjutnya Yesus mengatakan bahwa kamu harus saling mengasihi. Mesti mengasihi banego. Taromi. Karena kok kadang-kadang dia ama hisepa, neno bagi mulai toon, kau tetegeni mah, kau nana tataran itu mah, tidak tegemi. Akhirnya nena pastor suster setengah mati. Dewa tamali, kau gomal kau amali, gomal kau diu. Lain-lain sebagainya. Diu itu yang bibir miring dong itu. Macam Kor tadi nyanyi lagu pembuka itu sambil gagar diu juga. Maka ketika suster Maria Margareta Soy, anak dari Bapak Lawrence, di mana Bapak Lawrence? Dan Mama siapa kali sana? Mama Maria, anak ketujuh ya suster, anak ketujuh. Anak hilon, anak gonion permisi, anak NHC, selebihnya moni. Ada 8 orang, 9 atau apa Lores? 10. Orang basic ama kalau ngomong bilang 10 itu kamu tahu toh. Suster ketika memilih tema ini, suster kembali mengajak kepada kita bahwa untuk menjadi suster pertama-tama itu adalah keputusan Tuhan Allah. Amin. Dia tidak ada dalam rancangan manusia. Dia bukan adalah proses hasil murni manusia, apalagi proses perdebatan. Maka jadi suster itu Tuhan Allah punya jalan, punya rencana. Maka hari ini ketika banyak orang berkumpul, saya yakin dan percaya bahwa kita bersyukur karena Tuhan kasih kita rahmat istimewa untuk memilih salah seorang anak kita, Suster Margareta. Jadi dalam Tuhan Allah itu tidak kompromi. Maka kalau Tuhan Allah yang memilih setiap orang untuk menjalani panggilannya, setiap orang bertanggung jawab secara pribadi atas panggilan. Jadi suster, jadi pastor, jadi frater, bruder, sekalipun kita adik kakak kami, tiap orang jalan di masing-masing. Saya pernah tugas dengan Om di Paroki Manukul.
Saya usul om tidak dengar, saya tidak omong lagi. Saya kasih tahu Romo, saya bilang, kau yang usul, saya omong tidak dengar, diam. Kan udah kena marah itu kena marah masing-masing kan. Rumah bersebelahan, om ponakan, DPP keras. Astagfirullah tidak boleh begini-begini. Saya bilang apa? Lu jangan terlalu omong dan bersetara lu pohon telinga. Dia bilang kenapa? Lu tahu tidak yang pastor begitu? Kenapa? Lu omong jaga sih, sebelum om. Lu mau minta maaf. Lu main gila. Dan kalau di birokrasi kan om ponakan tidak boleh satu kantor. Tapi kalau sebelum om menang, om mau apa? Seperti itu. Maka suster kita sekalian percaya, ketika dia sadar bahwa panggilan ini dari Tuhan, maka tanggung jawab adalah pribadi suster. Terima kasih untuk suster dari 8 bersaudara sudah berani memutuskan jalan panggilan. Nah, tepuk tangan dulu. Karena kita ini kan masing-masing kadang-kadang kita mau masuk begini, Aisyah pun kakak tidak mau. Sama dengan anak muda, bawa laki-laki satu datang mau nikah, kan, tak usul ATB itu bisa kutu ini. Oh sudah gagal sah. Memangnya itu natong kan itu natong. Kadang-kadang begitu. Lebih parah lagi anak muda, dia pacar, baru dia minta penilaian dan diminta maaf. Menurut kau kemana? Menurut saya baik, man. Parah. Parah apa? Lu yang jalani, lu yang pilih, lu yang terima, lu yang bahagia. Kenapa harus gali ke hukum kebahagiaan untuk orang lain? Suster, terima kasih karena ketika suster sadar bahwa panggilan Tuhan. Adik kakak keluarga berkelahi itu normal. Kamu itu normal. Karena memang mereka punya tugas pokok adalah berkelahi. Tugas pokok. Berkelahi karena apa? Anjing di sebelah makan anak ayam besar. Itu adik kakak pun tugas adalah berkelahi. Yang kedua, adik kakak kalau susah tidak masalah. Kan anak-anak muda sekarang ini kan dia mau nikah kapan? Dia mau nikah sekarang kapan? Rumah, terima rumah bantuan. Belis pakai BLT. Apa yang kurang kira-kira? Maka Bapak DPR, Bapak Wakil, palu BLT itu kasih naik angka sedikit. Dan ketika menjalani panggilan, kamu pikir jadi pastor suster ini apa yang kita kejar? Tidak, semua sama. Semua sama. Awas brother. Dan pegang. Tangan melepuh kasihan pulang seminar. Normal. Ketika jadi pastor, jadi suster, menjalani panggilan khusus, apa? Keluarga bilang kami bangga karena kami punya kakak pastor, kami punya kakak suster. Cuma nama. Dia akan berkarya di tempat lain. Tetapi suster, Anda adalah manusia pendoa untuk keluarga. Amin. Sekarang adik kakak dong tidak baku doa memang. Sulit. Suami istri saya tidak baku doa. Siapa suami yang tiap malam doa di samping Tuhan berkatilah pemabok satu ini? Tidak ada. Atau Bapak Wakil pernah doa ke ibu? Sulit. Karena yang ada di sini ini rotasi kepala dinas kemana, ini kemana, siapa ini? Tidak bisa. Istri yang paling dekat aja tempat itu ada. Suster itu yang mensyukuri. Bapak Lores, Mama Maria tidak usah takut karena satu-satunya anak yang mendoakan Bapak itu adalah suster. Amin. Yang lain belum tentu. Oh itu ada ini atau memertinya hati. Kalau suster teber akan terbagus. Itu suster. Suster menjadi suster itu kita adalah manusia netral, penghubung. Maka tidak usah blok-blokan. Adik kakak mau berkelahi ke apa urusan? Kita datang keliling mereka. Sampai sana mereka muka bengkak itu kita duduk diam-diam. Soalnya mereka perasa dia nengok itu cina aja. Keluar foto. Kalau saya punya prinsip berkunjung ke kota mana, saya lihat keluarga siapa, saya senang mau tidur situ, saya tidur. Ini pakai waktu saya bisa tidur situ, bisa. Saya
saya ikut acara kawan di mana-mana, saya tidak pernah tidur di restoran. Kenapa? Tidur di rumah keluarga sih. Supaya kemudian kita tahu. Anak menjadi suster karena ini adalah panggilan dari Tuhan, maka percayalah, cinta antara orang tua dan anak tetap utuh. Amin. Kalau sudah menikah ini terang. Mama baru telepon, Roy dulu. Roy ini kok nebale susah. Apalagi yang baru menikah. Ya kalau di rumah itu kita sudah ngerti. Duduk terputar di rumah saja. Yang kedua, suster mengajak kita di bawah moto bukan aku yang memilih kamu, tetapi kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Mengajarkan kepada kita sekalian bahwa ternyata kita ini Tuhan takdirkan untuk menjalani nasib yang sementara kita. Amin. Karena itu saya selalu katakan bahwa rezeki garis tangan takdir tiap orang berbeda. Kita boleh serahi, tapi beda nasib. Kita boleh serumah, tetapi beda jalan pelajaran. Kita boleh satu dapur, tetapi beda suara. Saya kan tidak ngomong politik karena di muka DPR itu kita harus ngomong putar sedikit ya. Akibat itu baru kemudian sehatnya kita harus kopi sebentar teh kenapa teh kan tahun bawa. Suster silakan jalan. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa kita menentukan nasib orang. Enak kalau telepon ini uang ini. Kadang-kadang romo, tapi nenek gawin apa heser loh. Persis gawin kan heser nih. Itu sama dengan orang yang beli kulkas, kau yang dingin. Orang yang beli motor, kau yang kepanasan. Kadang begitu. Saya ingat waktu saya rekoleksi di Malaka, saya baru pindah Februari, Maret kami rekoleksi. Satu malam tua bilang, Romo ini pernah sakit, pernah gangguan di perut setengah mati. Saya lihat ambil dia muka saya bilang, ini mungkin gila kah apa kah? Saya lihat dia. Yang berikut, ketika suster memilih moto mengajak kita misa subuh, apa yang disebut? Apakah semua orang yang cerita supaya Bapak Flores itu hebat, Mama Mania itu hebat karena anak suster? Tetapi kita bersyukur karena ternyata Tuhan itu maha baik. Amin. Andai kan masuk suster itu gampang, saya percaya banyak orang masuk suster. Banyak orang hobi main ke pastoran, main ke suster, tapi suruh mau masuk suster tidak. Saya ingat satu suster pernah kegiatan di provinsi saya. Dia bilang, Romo tolong kumpulkan anak muda. Saya kumpul sekitar 100. Jadi suster menari semua. Di akhirnya suster tanya, siapa mau jadi suster? Tidak ada yang angkat tangan. Satu yang suster kami tidak bisa jadi suster karena tadi datang kami pun pacar yang antam. Susternya marah saya, Romo, kenapa banyak anak itu ternyata mereka bukan mau jadi suster? Aduh suster, saya salah mengerti. Kan suster bilang kumpul anak muda, jadi saya angkat di jalannya, saya kumpul saja tuh. Dan untuk kita sekalian, hari ini perayaan, saya ingat dari Romo Pro kita diomong bahwa hari ini perayaan anak-anak sekolah terlibat, supaya kalau bisa kita kasih kita punya anak-anak itu untuk menjadi pastor, suster, guru, dan pelatih. Tidak usah berpikir rugi. Kadang-kadang orang bilang, kalau masuk suster ini rugi. Tidak rugi, masuk pastor ini rugi, tidak rugi. Kita ini pada akhirnya menjalani hidup kita masing-masing. Amin. Adik kakak itu tidak waktu minta maaf. Kita belum menikah, belum berkeluarga, kita bersama. Setelah selesai menikah, berkeluarga, masing-masing kita akan nikah. Ada acara dulu baru bertemu. Dan suster jalan di panggilan, tidak usah pikir ada persoalan di rumah. Itu kayak perusahaan. Ada masalah terlalu berat, suster tidak usah pikir ada dua Romo paroki dan Romo istri yang akan menyelesaikan. Yang sampai suster tugas di Rute, tapi dia pakai HP dengar di kampung ada apa. Tidak usah.
di rumah urusan. Karena itu suster balik ikut esing itu nama malu ay. Yang usut itu malu ay. Ikut esing itu mulai malu ay ha. Berarti ikut esing ko kiwin ni. Paano? Malu ay bakit kalau tuwi kan ordo. Kadang-kadang yang baru ay balik dia balik. Iya enak. Terima kasih untuk para suster, para pastor yang sudah berkarya di sini, Romo Paroki yang sudah mati-matian mendukung panggilan. Saya tadi itu kan Romo Paroki omong, jangan sampai bisa orang tidak ada. Ternyata membludak. Minggu lalu saya dilempar pada khotbah untuk satu suster 40 tahun. Itu saya lihat mama tua dong joget sampai jam 2. Saya nenek pulang tidur sudah. Romo ini kayak pun hak. Lupa hak, cuma besok jangan sampai rumah sakit terima dulu. Nenek tua matus-matus ini pada joget. Kan orang di Lembata kan tidak ada dansa, jadi joget. Joget jam 2 itu saya lihat nenek tua dong. Tak koreksi nenek pulang tidur sudah. Romo ini kayak pun hak. Saya nenek dong kalau jam 2 ini saya juga napas. Dan yang paling terakhir, ibarat tiap kali baret suster, pastor di perayaan pesta, tetapi ibu burhol o baru bisa mana pas. Ini itu pesta suster itu gini ay, tapi hari Minggu baret event hasil piun. O tuang gini protes tanam bi rasa. O derma tunggak gini rasa. Apalagi sukunya suster. Apalagi masyarakat lewat lunas. Maaf Romo kita mereka ada tunggakan tidak lewat lunas. Kalau ada tunggakan Romo kasih daftar kesulitan saya baca nama kakak yang tunggakan. Ini menyanyi bilang suster Margareta itu dari lewat lunas. Tapi tunggakan di Provinsi nomor 1. Berhenti. Ibarat artinya hanya 10-20 warga dan aneh. Ibarat tiap kali misa. Kemudian ibarat baru. Hari Minggu hari gereja mah. Hari Minggu hari harus sabrakan dede orang misa omar piun. Buante ini pocot ini. Tapi bisa kali kamu. Koro Pak Age. Kor juga begitu. Jangan kor di pesta suster itu full. Kor hari Minggu 8 orang. Full toh? Ada bapak-bapak yang begitu. Saya tanya sama, kenapa tidak bisa Bapak? Hari Minggu pagi ini Romo asam urat kumat. Tapi orang mati dia main BG sampai jam 12 malam. Asam urat tidak kumat. Tidak pun kumat ini hanya hari Minggu pagi. Artinya ibarat tegeral nama aku, bisa suster gale, karena hiking sama suster Monika suster Margareta. Dewa Lutas itu harus menjadi teladan, contoh umat beriman di paroki Malaya. Amin. Tidak boleh. Ada kegiatan apa-apa di sana, pergi. Karena suster lain di tempat lain, kamu tidak kasihan keluar. Kami juga lain di tempat lain. Kami mengharapkan umat bagus. Ya paling kurang pertahanan belakang juga harus bagus. Saya umat baik hati atau tidak itu saya cara tes. Cara tesnya adalah saya kunjung dia tiba-tiba. Dan saya duduk di pintu belakang. Ibu orang mulai panggil, Bapak, kemana? Negon gini, saya perlu korek. Saya itu, kalau MMO kopi homer itu saya dulu saya itu. Memang tinggal dengan Bapak, MMO kopi homer, mana itu begitu. Kadang-kadang. Amin. Dewa Lutas, hidup. Aduh, Dewa Lutas, hidup. Hidup. Untuk anak-anak yang menari ini, semoga 5-6 tahun ada yang jadi suster. Amin. Supaya frater yang sementara
duduk manis ini frater yang berkhotbah. Frater siapa? Karol. Frater Karol waktu itu ya dia pastor. Dia berkhotbah untuk yang kecil-kecil. Sementara kami datang dengan tongkat. Yang lain tinggal kenangan. Oh apa itu? Dari bahan saya kesan. Ibarat misalnya kilon wah. Tua no ibarat itu sore hari ini gubernur besar. Iya baru ada. Iya nego ada. Ini derma bubak. Ini masih servisu. Ini bakon ho. Karena gereja sebagaimana Suster Margareta bilang, bukan aku yang memilih kamu, Tuhan Allah mandiri. Gereja juga tidak ada kepentingan. Amin. Ani enti arale Tuhan yang pindah ketika embargo tuasnya. Itu malu kan. Lewat tas ini begini, bubul. Oh. Ani. Apalagi Suster, kau anak ini harus menjadi Tuhan. Saya itu kalau sedih, tiba di satu tempat orang-orang ngomong bilang, ini yang biasa merontak ini Suster didukung keluarga. Kamu merontak di sini aman, kami yang nama di bawah. Ini yang terakhir, Suster selamat bertugas di Rute. Suster sampai Filipina, Roma, Timor Leste. Kami justru keliling luar negeri, Timor Leste. Saat turun di batas itu, bulan lalu bisa didiri itu pikir turun rebel yang Roma pakai ini boleh dong yang ada kunjung ke negara tetangga. Seperti itu. Suster selamat bertugas, profesia, semoga moto yang Suster pilih, kalimat pernikahan yang Suster pilih tetap menjadi pegangan. Amin. Sekali Suster tetap mau jatuh bangun itu normal. Kami yang imam itu begitu. Di tempat lain orang puji, di tempat lain orang mati, di tempat lain orang senang, di tempat lain orang tolak. Tapi itulah dinamika normal pengalamannya. Sehingga kita tidak usah terlalu. Saya kadang-kadang orang terlalu berbicara tentang seorang pastor yang buruk, saya sedih. Karena saya bilang kesian dia membicarakan tentang pastor yang buruk, tapi banyak kali dia tidak mendoa. Dia omong tentang pastor makan uang, tetapi dia lupa kasih dia. Dia omong tentang pastor ini terlalu, tetapi dia tidak sampai di kamar makan. Kadang-kadang saya ingat dalam aroma dia puji kita sepanjang waktu, tetapi dia tidak sampai mengerti kita secara pribadi. Dia omong tentang Romo harus semangat melayani, karena Romo misalnya mungkin berkat capek, tapi dia lupa kasih buah vita dan UCC. Kadang-kadang dia omong bilang Romo jangan kolesterol tinggi, tidak boleh gemuk. Tiap kali datang dia bunuh ayam dulu, kita sudah tergoda ke rumah. Amin. Amin. Tadi kan saya sudah dipesan ke Romo, ngomong agak lama sedikit supaya mama yang masak di dapur itu pas Romo amin mereka juga masak selesai. Kalau tidak mau 5 menit. Saya ini kerongkongan itu sering itu, tapi saya lihat belum ada yang kasih kode, jadi kita ngomong lanjut. Satu kali saya bisa orang mati begitu. Saya pergi, mama berpegang pisau. Romo, sebentar misa jangan cepat. Omong lama sampai dengan masak. Kalau tidak, sebentar makanan ini orang tidak makan, kami antar di pasar. Misa tidak bisa tunda sedikit. Kami misa begitu, mereka masak di belakang. Pokoknya Romo dengar kami batuk, baru Romo beli. Saya khotbah. Ih, sudah mau batuk. Saya suka ngomong ke hampir 1,5 jam baru mereka. Saya langsung saya bilang amin. Keluar mereka bilang Romo, misa itu mesti begitu. Saya bilang, wih ternyata kita khotbah ini menentukan tergantung dari arah dapur.
Maksudnya nih kenal lagi itu, oh dapur gini bilang, keren, hari bola gini lah, honai. Ibarat memang mendoakan suster senang, tapi selesai mendoakan paling kurang nego kore nanti ya. Tidak mungkin pulang anak muda sasi kuah kosong. Suster profesional sekali. Untuk teman-teman suster, Papa Bruder, Kakak Bruder, Kakak Lisa di mana di belakang. Terima kasih profesional. Kita tetap kami dengan suster ya sudah Tuhan memberkati kita sekalian.